Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Rifki desu. Watashi wa Ichisen Koku no Juni Nenshi desu. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdul Goni dari 13 SD SMK Negeri Kota Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bab 39, yaitu Dona Gaikoku ga Dekimasu ka, atau tentang bahasa asing, dan bab 40 Pinpon ga Tokui desu, atau tentang kemahiran seorang. Let's go to presentasi. Nah, kita lanjut ke PowerPoint-nya, yaitu bab 39 tentang Dona Gaikoku ga Dekimasu, belajar berbahasa asing. Ini adalah contoh berbagai macam bahasa asing dan juga sedikit sebagian contoh tentang tarian yang ada di Nusantara. Jadi di sini ada Deutsche-go, itu bahasa Jerman. Di sini ada Arabian Go, yaitu bahasa Arab. Ada Chugoku-go, yaitu bahasa Cina. Ada Furansu-go, itu bahasa Prancis. Dan Nihongo-go, itu bahasa Jepang. Dan Eigo, itu bahasa Inggris. Nah, apabila di contoh selanjutnya itu adalah tarian itu dansu. Di sini ada contoh kecak dansu atau tari kecak. Ini ada jaipong dansu, yaitu tari jaipong. Ada saman dansu, itu tari sama. Dan seripi dansu, yaitu tarian seripi. Nah, ini ada dekimas, berarti ini adalah salah satu contoh keterangan tentang bisa tidak kita melakukan berbahasa asing atau bertarian gitu. Ini dekimasu berarti kita bisa melakukannya, dan suppose itu hanya sedikit, tidak menguasai semuanya. Lanjut, ini adalah pola kalimatnya, itu KB orang, KB hal. Itu pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kemahiran dinyatakan dengan KB yang spesifik seperti badminton atau badminton, dan suatu tarian Nihongo atau berbahasa Jepang, dan lain-lain masih banyak. Dan poin kedua itu adalah untuk menanyakan kemahiran seorang digunakan pola KB hal atau Dona KB hal ga Dekimasu ka. KB di sini merupakan kelompok seperti Suppotsu, Gaikoku-go, Danshu, dan segitu. Ini adalah contoh kalimatnya, yaitu Watashi wa silat ga dekimasu. Berarti di sini saya bisa melakukan silat. Bisa diganti dengan tomodachi wa pinpon ga dekimasu, bisa diganti ayusan, kecak, dan suga dekimasu, bisa diganti cici wa furansu-go dekimasu. Bisa banyak, dan contoh yang lainnya. Selanjutnya ini adalah contoh percakapan apabila bisa dan apabila jawabannya tidak bisa. Ini apabila bisa, sanwa Nihongo ga dekimasu, saman dan suga dekimasu. Berarti ini kita bisa melakukan kedua kegiatan ini, yaitu berbahasa Jepang dan tari saman. Dan apabila salah satunya tidak bisa, berarti sanwa Nihongo ga dekimasu, demo dan suga dekimasu. Berarti dia hanya bisa melakukan bahasa Jepang dan tidak bisa melakukan semua tarian gitu. Nah, apabila keduanya tidak bisa, sanwa dochirano dekimasen. Yang ada di dalam catatan di sini yaitu dochiramo dekimasen, itu yang manapun tidak bisa. Jadi antara tentang bahasa, tentang tarian dia tidak bisa. Selanjutnya ini adalah contoh soal tentang mencocokkan kata, yaitu ini adalah CD
dengan bahasa katakana atau bahasa Jepang shidi, ada pati atau party, dan ini ada firumu, klip film buat ngerekam, dan ini ada garapu, biasanya buat makan. Selanjutnya ini ada dari bab 40 Pinpon ga Tokoi desu. Nah, ini adalah kemahiran, contoh-contoh kemahiran. Yang pertama itu adalah ada uta atau bisa bernyanyi. Gita itu bergitar. Berarti dia bisa melukis. Piano bisa bermain piano, dan dansu dia bisa bertari dan atau menari. Selanjutnya ini adalah pola kalimatnya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kemahiran seseorang. Jojuna berarti mahir dan mengandung makna pujian, maka biasanya tidak digunakan untuk diri sendiri. Nah, jojuna ini biasanya kita memuji atau memuji kemahiran seseorang, tidak dengan untuk diri sendiri. Nah, apabila mada des, berarti ungkapan yang digunakan untuk merendahkan diri saat dipuji kemahirannya. Ini contoh percakapannya. Nihongo ga joju desu ne. Nihongo ga berarti kamu sangat mahir dalam berbahasa Jepang. Kata yang poin B itu li mada desu. Berarti dia itu sangat merendahkan pujian dari poin A ini. Selanjutnya ada tokoi. Nah, juga berarti mahir, tetapi bisa digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, biasanya kebanyakan ini tokoi itu biasanya digunakan untuk memuji orang lain dan juga memuji sendiri, biasanya menggunakan ini tokoina. Sedangkan hetana berarti tidak mahir atau tidak menguasai. Nah, hetana ini biasanya bila kita lebih baik digunakannya untuk diri sendiri ya, apabila memberi perkataan hetana ini kepada orang lain. Alangkah baiknya tidak usah, karena bisa terkesannya merendahkan gitu ya. Merendahkan kemahiran bahwa dia itu tidak bisa. Jangan contoh. Selanjutnya ini ada contoh kalimatnya. Alisan wa piano ga joju desu. Alisan wa berarti Ali ini sangat mahir dalam berpiano. Nah, bisa diganti Doni-san wa dan juga joju desu. Doni sangat mahir dalam tarian. Bisa Rina-san utaga joju desu. Bisa Sato-san wa sakaga joju desu, dan lainnya. Selanjutnya ada Nihongo ga joju desu ne. Ini berarti yang tadi saya sebutkan, yang mana des berarti ini merendahkan atas pujiannya gitu. Ini yang ketiga ada Support no naka de nani ga ichiban tokoi desu ka ni suga tokoi desu. Bisa diganti dansu, bisa diganti geikogo, bisa diganti lagi supotsu, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ini ada lampiran 16. Lampiran 16 ini bercerita tentang atau bertema tentang satu permainan yang biasanya dilakukan oleh pelajar Jepang. Nah, di sini tuh sebelum kita bermain, kita itu diawali dengan janken atau sweet. Jadi kita juga banyak sweet. Jadi kertas gunting batu, nanti kita lihat mana yang kalah dan mana yang menang. Selanjutnya ini adalah sweetnya. Jadi apabila kita udah memahami lah kalau kertas gunting batu,
apabila kita batu dengan batu atau gunting dengan gunting atau kertas dengan kertas, berarti itu bisa diulangi lagi. Selanjutnya ini adalah contohnya gini. Jadi pemenang dengan menggunakan jari telunjuk memberi isyarat kepada yang kalah untuk berpaling ke kiri, kanan, atas, atau bawah dengan mengucapkan acime. Jadi nanti tuh teman-teman kita tuh apabila yang kalah tuh melihat isyarat dari tangan pemenang. Nah, selanjutnya ini ada penerimaan isyarat kalau menghindari arah yang sama dengan arah jari telunjuk. Kalau sama berarti akan kalah. Misalnya bila arah jari telunjuk ke kiri, kita harus berpaling muka ke kanan, ke bawah, atau ke atas. Jadi apabila nanti pemenang tadi sweet ini memberikan isyarat jari ke atas, maka si yang sweet yang kalah ini harus memberikan atau menoleh, jangan ke atas, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke bawah. Jangan mengikuti syarat yang diberikan oleh pemenang sweet tadi. Nah, ini adalah salah satu permainan yang sangat butuh konsentrasi yang sangat tinggi dan juga sangat mudah digunakan atau dipraktikkan. Tidak perlu membeli benda atau alat apapun dalam permainan ini. Sangat menarik lah kita untuk dicoba. Ya, arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Nah, barusan adalah sedikit contoh presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata. Semoga berguna dan bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.